Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan daerah, yaitu akuntansi pejabat pengelolaan keuangan daerah atau yang biasa disingkat dengan PPKD. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas 12 AKL 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan KD 3.3 yaitu di bab 4 pada akuntansi di pejabat pengelolaan keuangan daerah atau yang disingkat dengan PPKD. Sesuai definisi dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Khusus yang menyangkut pada peran akuntansi di SKPD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPD, yaitu A. SKPD sebagai satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di satuan kerja tersebut oleh sekretariat. B. SKPD sebagai PPKD yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi pada secara keseluruhan. Jenis transaksinya meliputi pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan pencatatan investasi dan hutang jangka panjang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya, kita akan masuk ke akuntansi pendapatan SKPD. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh petugas Pemda. Usaha keuangan PPKD, fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Yang B, koreksi atas pengembalian pendapatan yang tidak berulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. C, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya. Itu dicatat dalam pengurangan pendapatan. Selanjutnya yang D, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan atas bruto. Kedua, dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD sebagai berikut. Jika kita melakukan transaksi penerimaan dana perimbangan, maka sumber dokumen yang digunakan yaitu surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN atau Kantor Pelayanan Pajak Negara dan bukti penerimaan lainnya. Yang kedua, jika kita melakukan transaksi lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka dokumen transaksi yang digunakan yaitu surat tanda bukti penerimaan dan yang kedua, bukti penerimaan lainnya atau berita acara penerimaan. Yang ketiga, yaitu tentang standar jurnal akuntansi pendapatan atau
dalam transaksi pendapatan. Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan di SKPD. Yang pertama, jika kita melakukan transaksi penerimaan pendapatan dana perimbangan, maka jurnal yang kita buat yaitu kas di kas daerah atau bank di sebelah debit dan pendapatan dana perimbangan di sebelah kredit. Yang kedua, jika kita menerima transaksi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, maka jurnal yang akan kita buat yaitu kas di kas daerah atau bank di sebelah debit dan lain-lain pendapatan daerah yang sah di sebelah kredit. Sekarang kita masuk ke akuntansi belanja. Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah 2005 yang pertama yaitu belanja operasional. Belanja operasional tersebut sendiri terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, ada belanja modal, yaitu terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan pembangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga. Dan yang keempat, transfer atau bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota. Sedangkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung, yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pendapatan kepada provinsi atau kabupaten dan kota, pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga lainnya. Setelah itu terdapat belanja langsung, yang termasuk ke dalam belanja langsung, yaitu belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang dijadikan dalam dasar pencatatan transaksi belanja adalah sebagai berikut. 1. Jika kita melakukan transaksi belanja bunga, maka dokumen sumber yang digunakan yaitu SP2DLS, nota debit bank, dan bukti pengeluaran lainnya. Maka lampiran dokumen sumbernya yaitu SPM dan SPD. 2. Belanja subsidi. Jika kita melakukan transaksi belanja subsidi, maka dokumen yang kita gunakan yaitu SP2DLS, nota debit bank, dan bukti pengeluaran lainnya. Maka lampiran dokumen yang kita buat SPM, SPD, berita acara, dan keputusan kepala daerah. Yang ketiga, jika kita melakukan transaksi belanja hibah, maka dokumen sumber yang kita gunakan SP2D, SP2DLS, nota debit bank, dan bukti penerimaan lainnya. Maka dokumen sumber yang kita lampirkan yaitu SPM, SPD, dan keputusan kepala daerah. Yang keempat, jika kita melakukan transaksi belanja bantuan sosial, maka dokumen sumber yang kita gunakan yaitu SP2DLS dan bukti pengeluaran lainnya. Serta lampiran dokumen sumber yang kita buat yaitu dari SPM, SPD, berita acara, dan keputusan kepala daerah. Yang kelima, belanja bagi hasil. Dokumen sumber yang kita gunakan yaitu SP2DLS dan bukti pengeluaran lainnya. Lampiran dokumen sumbernya masih sama dengan belanja bantuan sosial tadi. Yang keenam, ada belanja bantuan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan yaitu SP2DLS dan bukti pengeluaran lainnya, serta
lampiran dokumen sumbernya pun sama seperti tadi. 7. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga, dokumen sumber yang kita gunakan yaitu SP2DLS dan bukti pengeluaran lain. Serta lampiran dokumen sumber yang digunakan yaitu SPM, SPD, dan keputusan kepala daerah. Dan dia tidak melampirkan dokumen berita acara. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sendiri hanya masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.